Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dengan NIM 200201500002. Judul materi yang akan saya presentasikan yaitu Activity on a Row. Pengertian dari metode jaringan kerja yaitu metode jaringan kerja menurut Istimawan Diposodo merupakan cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Jaringan menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung yang dihubungkan dengan waktu penyesuaian proyek yang diperlukan. Adapun penjelasan terminologi yang digunakan dalam metode Activity on a Row. Terminologi yang digunakan dalam metode AOA dapat dijelaskan sebagai berikut. Aktivitas sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari proyek. Event, titik signifikan selama waktu proyek. Aktivitas dummy adalah aktivitas buatan dengan nol durasi. Pun elemen penting pada Activity on a Row AOA ada dua, yaitu anak panah dan node. Anak panah adalah satu anak panah dibuat untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Ekor anak panah merupakan awal dari kegiatan, sementara kepala anak panah merupakan akhir dari kegiatan. Sedangkan node digunakan untuk menggambarkan kapan aktivitas didahului atau diikuti oleh aktivitas sebelumnya. Node-node ini diletakkan di awal dan di akhir setiap anak panah. Adapun langkah pertama yang diperlukan dalam penjadwalan waktu. Langkah pertama dalam membuat penjadwalan waktu adalah memecah seluruh lingkup pekerjaan proyek menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar setiap pekerjaan dapat terkontrol dengan baik oleh manajer proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Apa saja istilah yang terlibat dalam perhitungan maju dan mundur metode Activity on a Row? Ada beberapa istilah yang terlibat sehubung dengan perhitungan maju dan mundur metode AOA sebagai berikut. Yang pertama ada early start. Waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Yang kedua adalah late start. Waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian jadwal proyek. Yang ketiga ada early finish. Waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan jika dimulai pada waktu paling awalnya dan diselesaikan sesuai dengan durasinya. Yang keempat ada late finish. Waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan total float atau TF. Total float atau float total adalah jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin. Apa yang dimaksud dengan metode jalur kritis? Jalur kritis atau vertical path method adalah jalur yang memiliki rangkaian komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek tercepat. Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. Pada jalur ini terletak kegiatan-kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian keseluruhan proyek. Selanjutnya yaitu jelaskan kemungkinan hubungan logis yang dapat terjadi pada kegiatan pengawasan konstruksi. Ada 3, yaitu hubungan sebelumnya. Prosedur terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Yang kedua, hubungan setelahnya, successor, terjadi setelah selesainya suatu aktivitas. Yang ketiga yaitu hubungan tak bergantung, independen,
yaitu hubungan kegiatan yang tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun diagram jaringan kerja activity on a row? Yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun diagram jaringan kerja AO antara lain, yang pertama itu penentuan aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, penentuan durasi aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, pendeskripsian aktivitas atau kegiatan. Yang keempat, penentuan hubungan yang logis. Jelaskan bagaimana pendeskripsian aktivitas atau kegiatan. Kegiatan-kegiatan pada penjadwalan konstruksi biasanya disertai dengan sebuah deskripsi yang akan membantu dalam pembacaan jadwal. Kebanyakan dari deskripsi ini dibuat dengan menggunakan singkatan karena ruang dalam penulisan deskripsi tersebut sangat terbatas. Penyingkiran ini juga membantu mempercepat pemasukan data-data dalam pembuatan penjadwalan, baik dengan menggunakan komputer maupun tulis tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.